diinjak sampai ke bawah, Pak. Ini saya sakit ini, Pak. Saya ketua kelompok tani dan ditunjangnya sama dia. Kalau ini digusur, bulan depan makan apa? Dia akan makan dari tanaman-tanaman ini, dari ternak-ternaknya. Kalau ini digusur, lalu mereka kemana? Ya, apa kabar saudara? Yang perlu kami tegaskan adalah bahwasannya lahan 300 hektar yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, bukan merupakan milik PTPN 2. Dan sampai saat ini, meskipun bukti tersebut tidak dimiliki oleh PTPN 2, namun PTPN 2 menjual tanah seluas 300 hektar kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengosongkan lahan yang saat ini sudah dikuasai bertahun-tahun oleh kelompok tani. Dan hari ini, antara kelompok tani dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dispora, dan juga Satpol PP berusaha masuk dan juga melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok tani. Dan hari ini, saudara, di belakang kami saat ini, kelompok tani melakukan aksi protesnya dengan cara di jalan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan juga khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar meminta mereka mengosongkan lahan mereka ini tidak terjadi dan kelompok tani mendapatkan solusi. Seperti apa aksi yang hari ini dilakukan oleh kelompok tani? Kita akan menjumpai sekretaris kelompok tani. Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Permisi, Pak. Ya, Pak Pala, apa kabar? Bang Pala. Ya. Sehat, Bang ya? Sehat. Ya. Hari ini ada aksi lagi yang dilakukan oleh kelompok tani dan ada seperti penyerangan, Bang, yang dilakukan oleh Satpol PP. Jadi gini ya, pihak Satpol PP sekitar jam 3.30 tadi, 3.40 diri masuk dan melakukan tindakan kekerasan kepada para petani. Bahkan ada petani yang dipijak-pijak seorang ibu oleh para Satpol PP. Ada berapa jumlah Satpol PP? Wah, saya kira jumlahnya pasti lebih banyak dari ada kira-kira 50 orang ya, lebih banyak dari jumlah petani. Saya merasa kasihan, sebenarnya saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah katakan supaya bawa pimpinannya, kita ngomong, kita carikan solusinya apa. Karena bagaimanapun akan sulit petani menerima fakta tidak diganti rugi. Apalagi petani cukup mendapat masukan dari pihak-pihak, dari publik, dari orang-orang, dari pers bahwasanya Pemprov Sulsel tidak punya kekuatan hukum. Baik, untuk Bang Pala, kesusahan. Abang sebutkan tadi ada yang ditendangi ya? Ada yang tendangi. Oleh kelompok tani ada. Siapa, Bang? Mana tadi yang ditendang? Ya, ternyata saudara disampaikan oleh sekretaris kelompok tani Pak Alan Nabitubulu tadi ada anggota kelompok tani yang ditendang ya. Ibu Siti Khadijah ya. Iya, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Ibu Siti Khadijah tadi ditendang. Iya, Pak, sampai diinjak sampai ke bawah, Pak. Ini saya sakit ini, Pak. Seperti apa kok bisa sampai terjadi? Mendorong demikian? tadi kami, Pak. Baik. Ya, orang itu mendorong kami tadi, Pak. Ya, jadi ibu terjatuh. Terjatuh terbawah sampai dengkul pun udah kotor ini, udah sakit ini sampai ini. Ya, baik. Terbalik. Selain ibu, Mami ketua kelompok tani juga. Saya ketua kelompok tani dan ditunjangnya sama dia. Ditendang Mami ya? Ini di bagian ya, Pak. Baik, tadi ketua kelompok tani juga ditendang ya. Ada bekas juga di sini, saudara Ini tapak bisa kaki dilihat nih ada bekas lumpur ya, bekas telapak kaki, tapak sepatu nih ya. Iya. Baik, sakit nih ya, masih terasa sakit. Masih terasa sakit. Ada memar sudah diperiksa. Memarnya tidak, cuman kan namanya di celana ini kan namanya gimana ya? Karena anarkis lah kita bilang. Padahal kelompok tani tidak melakukan perlawanan ya? Tidak. Apa yang dilakukan kelompok tani tadi? Hanya menghadang atau hanya menghadang kelompok tani, tapi mereka itu anarkis sekali. Anggota banyak menjadi korban. Ya. Karena kekejaman Satpol PP lah kita bilang. Ya, Bang Pala. Jadi hari ini apa yang dilakukan kelompok tani di pinggir jalan ini? Mereka ini sudah merasa akan kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan ya. Baik. Sehingga makanan pun sudah mulai kesulitan, ternak-ternak mereka pun sudah mulai berhamburan karena kandang-kandang ayam pun sudah pada tidak benar lagi. Ya. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk meminta bantuan dari masyarakat yang lewat di sini. Nah, saya katakan sepanjang
tidak membuat anarkisme. Kalau meminta bantuan solidaritas daripada warga masyarakat yang lewat di sini, saya kira ya silakan saja. Saya pun tidak bisa melarang itu. Jadi Karena harapannya ini persoalan dengan hidup kegiatan hari kan. ini? Ya, mudah-mudahan mereka bisa dapat bantuan untuk membeli beras, membeli kebutuhan-kebutuhan mereka di sini. Bang Pala, perlu ditegaskan juga kepada publik ya. Ya. Sebenarnya ini kan sudah diketahui bahwasannya PT PN2 Ya. tidak memiliki hak untuk menjual karena mereka hanya menggunakan SK10. Ya. Boleh Bang jelaskan SK10 itu masih berlaku atau seperti apa sebenarnya, Ya, Bang jadi Pala? kita paham betul ya, kita bisa membaca, bisa menganalisis, dan kita bisa mendiskusikan bahwa SK10 itu sudah daluarsa. Baik. Nah, Daluarsa seperti apa? artinya setelah 3 bulan mereka tidak mendapat sertifikat HGU, tidak memperoleh sertifikat HGU dengan mengurus tentunya lewat prosedur-prosedur administrasi, maka SK10 itu batal. Maka otomatis Ya. sertifikat HGU itu tidak ada. Baik. Tidak ada, saya jamin itu tidak ada. Menurut kalau dianalisa dari surat-surat yang dari SK10. Nah, artinya hak untuk memperoleh SK10 untuk mendapatkan sertifikat HGU bagi PTP itu tidak ada. Lalu kalau PTP tidak punya sertifikat HGU, bagaimana dia dimungkinkan secara hukum menjual lahan ini ke Pemprovsu? Ya. Nah, lalu akan menjadi timbul dugaan ada kong kali kong jual beli atas sertifikat yang tidak jelas duduknya. Baik. Nah, ini. Jadi saya kira ini yang perlu pihak KPK mendalami. Kita sudah menyurati KPK, tolonglah didalami. Jangan KPK memilih diam. Baik. Bang Pala, ini berapa lama sih akan dilakukan? Saya kurang tahu, tergantung petaninya kan. Ini tergantung hidup mereka, bagaimana mereka bisa hidup. Tentunya seperti saya katakan, kalau ini digusur, bulan depan makan apa? Dia akan makan dari tanaman-tanaman ini, dari ternak-ternaknya. Kalau ini digusur, lalu mereka kemana? Itu bedanya pembebasan terhadap kelompok tani dengan warga masyarakat. Kalau membebaskan kelompok tani ada aturan tersendiri. Apakah mereka dipindahkan di satu tempat yang layak untuk mereka bertani? Karena mereka hidup dari tanah itu. Baik. Gitu. Baik, Bang Pala, kami doakan agar aksi yang dilakukan hari ini didengar oleh pemerintah pusat, Bang ya. Ya, tolonglah Presiden dengarlah, KPK dengar, baru Menteri ATR BPN tolong juga didengar supaya itu jelas, supaya tidak beginilah masyarakat. Ini masih banyak yang seperti ini di Sumatera Utara ya. Baik, sehat selalu Bang Pala. Ya. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan anggota kelompok tani dan juga tadi terakhir kita wawancara dengan sekretaris kelompok tani Pahala Napitupulu, dan pastinya seperti data yang kita sajikan dari awal investigasi kita terkait dengan alasak yang dimiliki oleh PT PN2 untuk dijadikan dasar jual beli kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya menggunakan SK10, dan kami sampaikan lagi bahwasannya SK10 dalam analisis yang sudah dilakukan oleh tim eksklusif dan juga meminta pendapat dari berbagai pakar, khususnya pakar hukum, menyatakan bahwasannya SK10 bukanlah sertifikat HGU, dan ada poin yang menyebutkan bahwasannya SK10 ada masa berlakunya selama 3 bulan. Jika syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 bulan, maka SK tersebut dibatalkan. Artinya SK10 di tahun 2019 seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara sah, merupakan milik PT PN2 dan dijual kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nyatanya tidak seperti hal yang disampaikan tersebut. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Faktual Channel. Sampai jumpa.